Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini saya lagi galau, Gus. Galau. Karena pemahaman saya yang mungkin dangkal, Gus ya. Jadi ini agak melenceng sedikit dari keterangan Gus. Begini, Gus ya. Itu kan saya memahami bahasanya ruh itu sirullah, rahasia Allah. Kemudian kalau nyawa itu Gus nyatanya Allah. Berarti Allah berada dhahiran wa batinan dalam jasad kita, raga kita. Ini katakanlah dihuni Allah, ada Allah. Nah, pertanyaan saya begini, Gus. Mohon maaf yang banyak, Gus, ini melenceng betul, Gus. Itu ada orang yang menurut pengakuan, Gus, itu nyebal dalan, Gus. Artinya dia mencari pesugihan, sekutu dengan iblis. Akhirnya babi ngepet, Gus. Mohon maaf ya. Dia itu ketika dia karena dituntut oleh sang istri kalah bersaing dengan tetangga-tetangga, akhirnya dia mencari pesugihan babi ngepet. Setelah dia mencari pesugihan babi ngepet, Gus, akhirnya itu perjanjian. Setelah perjanjian, rohnya itu ditahan sama iblis, Gus. Baru jasadnya dimasuki iblis, kemudian pulang. Dia tidak seperti suaminya lagi. Jadi karakternya karakter iblis, Gus, akhirnya bisa ngepet. Lah, pertanyaan saya, kalau roh itu Allah, kalau nyawa itu nyatanya Allah, kenapa kok bisa dikuasai iblis, Gus? Itu, Gus, pertanyaan saya. Mohon maaf yang banyak, saya lagi galau, Gus, ini lagi berpikir, setelah itu mules terus, Gus. Mohon keterangan, Gus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain golongan-golongan ahli syuhud, pasti dia suka bermain di jalur muhadharah dan mukasafah. Golongan inilah yang kami sebut sebagai ahli hijab dan tidak berlaku kaidah nopo sing sampai no buat orang ini. Dari pertanyaan kalau semua itu diliputi Allah, mengapa selain Allah yaitu iblis bisa mempengaruhi lah gitu toh? Ini jawaban hanya berlaku bagi orang-orang yang hatinya belum sampai di jalur golongan musyahadah, golongan ahli syuhud. Nggak bisa. Sehingga di situ berlakulah hukum sebab musabab. Pasti iman adanya santet, gitu. Pasti ngimani terhadap selain Allah. Kalau hati sudah jatuh ngimani kepada selain Allah, padahal Allah katakan la yanfa'u malakum dzarra wala naf'a, selain daripada aku itu sebetulnya itu tidak bisa mendorong kamu untuk mendapatkan manfaat atau mendatang atau mencegah mudarat. Terus bagaimana status ayat ini? Ternyata jawabannya khusus bagi ahli syuhud. Jangankan iblis, wong dirinya sudah tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada akan bisa mempengaruhi yang ada? Gak mungkin lah, Pak.
berhubung kita sebagai ahli hijab memandang makhluknya, maka kita akan beriman kalau manfaat itu datangnya dari makhluk dan makhluk bisa mencegah dari suatu mudarat. Bundelane karena hati kita memandang makhluk. Itu persoalannya. Jikalau hati panjenengan sedaya iku sudah memandang bahwasannya sebagai aktor annal fa'ilah wallahu ta'ala, beda, nggak berlaku lagi yang namanya iblis, nggak berlaku doa ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah nggak berlaku bagi Anda karena Anda sudah tidak ada. Tinggal sekarang pertanyaannya gini, gimana caranya kita nggak ada pengakuan wujud? Hanya itu. Kalau itu sudah kejawab di dalam hati jenengan dengan riyadhah lan zikir yang tidak ada putusnya, itulah maka iman di dadamu terhadap selain sesuatu yang tidak bisa kami sebut, yaitu wahid atau ahad, Anda akan bebas. Otomatis Anda tidak akan bisa terpengaruh dengan rayuannya istri. Wis mboten bingung urusan babakan-babakan nikmatul imdad yang bersifatkan ar-Rahman. Imdad niku nikmat yang Allah siapkan kelangsungan hidup dunia ini, Pak. Niku nikmatul imdad. Jadi kalau sudah duduk hati jenengan ini di golongan ahli suhud, sudah tidak berlaku pertanyaan tadi. Artinya tidak berlaku iblisnya ora enek kok. Jangankan iblis, dirinya sendiri sudah tidak ada. Kita itu nyunsep Pak. Jatuh bangun itu persoalannya yang paling mendasar adalah jasmani kita masih berinteraksi dengan dunia ini. Persoalan yang paling mendasar. Padahal kalau Anda sudah betul-betul masuk di dalam alam akhad, boten niku. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada itu bisa menyebabkan Anda lalai terhadap Allah? Enggak mungkin toh. Bagaimana mungkin ketika Anda sudah masuk di dalam alam musyahadah, di mana selain daripadanya itu tidak ada, apa mungkin bisa mempengaruhi hati Anda? Lah untuk mencapai di makom itu, akthir, terus menerus lakukanlah yang namanya zikir tersebut. Nantilah zikir sampai ilang-ilang dewi. Pengakuan zikir ya wis ka ono, sudah tidak ada. Nah, di saat posisi Anda seperti itulah Pak, yang kami maksud orang yang gila terhadap Tuhannya. Disitulah nanti mungkin ada kalimat galau tadi mungkin ya, galau. Bon, jadi itu pertanyaan hanya berlaku pada ahli hijab, bukan ahli suhud. Al-Fatihah.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.